Salam sejahtera bagi kita semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Valentina Putri Regina, NPM 227551118 dari kelas Akuntansi Perpajakan kelas 2D, mata kuliah Statistika. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Pengertian hipotesis menurut Good dan Scatter's tahun 1954 menyatakan bahwa hipotesis adalah sebuah dugaan atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karena itu harus ditolak. Prosedur pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dimaksudkan untuk memudahkan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel. Pengujian statistik, baik menerima atau menolak, tidak dimaksudkan untuk membuktikan bahwa sesuatu benar secara absolut, tetapi pengujian statistik memberikan bukti yang cukup untuk menerima atau menolak suatu hipotesis. Untuk menentukan keputusan tersebut, terdapat suatu prosedur dari 5 langkah. Prosedur tersebut adalah sebagai berikut. Berikut beberapa prosedur pengujian hipotesis. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. Dalam kurung hipotesis 0, dalam kurung HO dan hipotesis alternatif HI. Langkah kedua, menentukan taraf nyata dalam kurung probabilitas menolak hipotesis. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Alat uji statistik, uji Z, TF, S kuadrat, dan lain-lain. Langkah keempat, menentukan daerah keputusan, daerah di mana 0 diterima atau ditolak. Dan langkah yang terakhir adalah mengambil keputusan. Langkah pertama, merumuskan hipotesis. Rumusan hipotesis dikembangkan oleh Fisher yang dikenal sebagai Bapak Statistika. Fisher membedakan hipotesis menjadi hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah suatu pernyataan mengenai nilai parameter populasi. Hipotesis 0 dilambangkan dengan HO dan diformulasikan untuk ditolak atau tidak ditolak sesudah pengujian. Hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah suatu pernyataan yang diterima jika data sampel memberikan cukup bukti bahwa hipotesis 0 adalah ditolak. Hipotesis alternatif sebagai lawan hipotesis 0 merupakan tanda yang berbeda. Apabila tanda hipotesis 0 selalu sama dengan sama dengan, maka hipotesis alternatif mempunyai tanda tidak pernah sama dengan, seperti tidak sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Langkah selanjutnya, langkah 2, untuk menentukan taraf nyata. Setelah merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, maka langkah kedua adalah menentukan taraf nyata atau nilai kritis. Ada juga yang menyebut tingkat resiko, yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Taraf nyata adalah probabilitas menolak hipotesis 0 apabila hipotesis 0 tersebut adalah benar. Langkah ketiga, menentukan uji statistik. Uji statistik adalah untuk mendapatkan suatu nilai dari sampel guna memutuskan untuk menerima atau menolak hipotesis 0.
Ada berbagai macam uji statistik seperti uji Z dan uji C kuadrat. Uji statistik didefinisikan sebagai berikut. Uji statistik adalah suatu nilai yang diperoleh dari sampel dan digunakan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis. Berikut adalah rumus uji Z, di mana Z merupakan nilai Z, X rata-rata hitung sampel, mu rata-rata hitung populasi, Sx standar error, di mana Sx sama dengan standar deviasi dibagi akar dari N. Apabila standar deviasi populasi diketahui dan Sx sama dengan S dibagi akar dari N apabila standar deviasi populasi tidak diketahui. Langkah yang keempat, menentukan daerah keputusan. Daerah keputusan merupakan pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis nol ditolak atau diterima. Untuk menentukan daerah keputusan didasarkan pada uji statistika. Apabila uji statistik, maka daerah keputusan juga menggunakan nilai Z yang diperoleh dari taraf nyata. Nilai Z yang diperoleh dan dari taraf nyata disebut nilai kritis. Langkah yang kelima adalah mengambil keputusan. Dengan melihat letak nilai Z pada daerah keputusan, titik dengan menggunakan daerah keputusan untuk uji dua arah apabila nilai Z sebesar 2,45, maka nilai C terletak pada daerah penolakan H01 dan keputusan adalah menolak H0 dan menerima H1. Titik penolakan H0 terjadi karena nilai Z berada di luar daerah penerimaan H0, yaitu dengan nilai Z antara minus 1,98 sampai 1,98. Oke, selanjutnya di sini ada contoh soal mengenai pengujian hipotesis sampel besar. Perusahaan reksadana menyatakan bahwa hasil investasi reksadana saham sepanjang 2014 rata-rata mencapai 10,5%. Untuk menguji apakah pernyataan tersebut benar, maka lembaga konsultan Humanica Konsultindo mengadakan penelitian pada 30 perusahaan reksadana saham dan didapatkan hasil bahwa rata-rata standar investasi adalah 16,32% dan standar deviasinya 10,46%. Ujilah apakah pernyataan perusahaan reksadana tersebut benar dengan taraf nyata 5%. Penyelesaian dari jawaban contoh soal tersebut. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 dibagi mu sama dengan 10,5%. H1 dibagi mu tidak sama dengan 10,5%. Apabila melihat tanda sama dengan dan tidak sama dengan pada perumusan hipotesis, maka tanda itu menunjukkan adanya pengujian dua arah. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui probabilitas daerah keputusan H01, yaitu Z A dibagi 2 sama dengan A dibagi 2 dikurang 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96%. Penyelesaian dari jawaban contoh soal tersebut. Langkah yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 dibagi mu sama dengan 10,5%. H1 dibagi mu tidak sama dengan 10,5%. Apabila melihat tanda sama dengan dan tidak sama dengan pada perumusan hipotesis, maka tanda itu menunjukkan adanya pengujian dua arah. Langkah yang kedua, menentukan taraf nyata. Nilai kritis Z dapat diperoleh dengan cara mengetahui
Probabilitas daerah keputusan H01 yaitu Z A dibagi 2 sama dengan A dibagi 2 dikurang 0,5 dibagi 2 sama dengan 0,025. Dan nilai kritis Z dari tabel normal adalah 1,96%. Sekian dari video pembelajaran yang dapat saya buat. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf jika terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya Valentina Putri Regina, NPM 227555118 dari kelas Akuntansi Perpajakan kelas 2D, mengucapkan sekian dan terima kasih.